pertama, apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak dan kewajiban berasal dari dua kata, yaitu hak dan kewajiban. Hak merupakan sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan aparat pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup untuk hanya pangkat, akan tetapi mereka kewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaan ini seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Sedangkan itu, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban itu sendiri sangatlah susah. Karena apa? Kita harus mengetahui cara posisi diri kita sebagai seorang warga negara yang harus tahu akan hak dan kewajibannya. Sedangkan sebagai seorang aparat pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah dicantumkan dalam hukum dan aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat yang akan aman dan sejahtera. Kewajiban dan hak di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak pernah ikut bergerak untuk merubah, karena pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih banyak memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat. Sampai saat ini masih banyak yang bisa kita lihat, masih banyak hak masyarakat yang belum tercapai. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang demokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini, dan untuk merubah hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia, yang sebagaimana sudah dicantumkan dan ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Nah, pasal ini kan juga bisa mencerminkan bahwa negara Indonesia adalah bersifat demokrasi. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bisa bisa lebih menuangkan hak kita sebagai warga negara dan pada aparat pejabat pemerintah untuk bersiap-siap untuk hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju, yaitu menjalankan hak-hak dan kewajiban yang seimbang dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapatkan kepedulian dan tidak mendapatkan haknya. Nah, mungkin itulah penjelasan tentang hak dan kewajiban yang pertama. Jadi intinya di sini hak dan kewajiban itu akan seimbang apabila kita turun bersama. Karena kita lihat sekarang kan aparat-aparat ini hanya mementingkan ego mereka, seperti yang saya jelaskan pertama. Aparat hanya memikirkan hak mereka. Mereka tidak menjalankan kewajiban mereka dengan sebetulnya. Jadi kita sebagai warga negara harus ikutlah berpartisipasi dalam eksistensi hak dan kewajiban ini, agar kita tidak disemena-menai oleh aparat pejabat. Slide kedua yaitu hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama, wujud hubungan warga negara dengan negara. Wujud hubungan warga negara dan negara pada umumnya berupa peranan atau
yang artinya hubungan kita sebagai warga negara dengan negara itu dalam bentuk peranan, dalam arti sejauh mana kita berperang untuk bangsa dan negara. Berarti bisa dibilang di sini kita kayak berpartisipasi, atau bisa dibilang juga keikutsertaan untuk bangsa dan negara. Kepartisipasiin itu atau keikutsertaan itu sebagai warga negara bisa dibilang sebagai mematuhi Undang-Undang Dasar 1945 dan mengamalkannya di dalam kehidupan kita. Itulah merupakan salah satu wujud dalam keikutsertaan atau partisipasi. Namun, terkadang hak dan kewajiban itu tidak terlaksana dengan baik. Bisa dibilang tidak seimbang seperti halnya slide pertama yang saya jelaskan. Namun, di sini mungkin lebih pada kondisi existing, yang artinya misalnya kondisi. Ya, mungkin kita sekarang bicara kondisi tentang hak dan kewajiban. Nah, kalau kita bicara tentang extinction, mungkin bisa dibilang berawal dari kondisi. Nah, kita bisa lihat di sekitar kita sudah bisa menentukan apakah keseimbangan hak dan kewajiban itu sudah terwujud apa belum. Namun pada dasarnya yang kita lihat eksistensi hak dan kewajiban itu belum terpenuhi, seperti halnya dengan slide yang pertama tadi. Saya ulang kembali bahwa terkadang aparat pemerintah itu lebih mementingkan hak daripada kewajiban mereka. Mereka hanya mementingkan diri mereka dibandingkan mementingkan rakyat, padahal mereka adalah wakil-wakil rakyat. Mereka harus menjalankan kewajiban mereka untuk rakyat, namun pada dasarnya mereka hanya menjalankan haknya dibandingkan kewajibannya. Bisa dibilang haknya lebih banyak kali ya, haknya lebih banyak dibandingkan kewajiban mereka. Nah, ini yang terjadi, ini yang menyebabkan kesenjangan sosial yang berkepanjangan terjadi di Indonesia atau negara kita. Mengapa demikian? Karena kita berpikir terkadang pemerintahan itu, aparat pemerintah itu menggunakan jabatannya untuk memenuhi hak-haknya. Dia merasa bahwa dia memiliki jabatan, jadi mungkin dia berpikir semau mereka lah melakukan apapun. Mereka tidak berpikir bahwa ada rakyat yang mereka harus sejahterakan, bukan hanya diri mereka yang harus disejahterakan gitu. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. A. Pasal 27 ayat 1 menetapkan hak warga negara yang sama dalam hukum dan pemerintah, serta kewajiban untuk menjunjung hukum dan pemerintah. Kedua, B. Pasal 27 ayat 2 menetapkan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. C. Pasal 27 ayat 3 dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam membela negara. Pasal 28 menetapkan hak kemerdekaan warga negaranya untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. E. 29 ayat 2 menyebutkan adanya hak kemerdekaan warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya. F. Pasal 30 ayat 1 dalam perubahan kedua Undang-Undang 1945 menyebutkan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. G. Pasal 31 ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Kemudian, kewajiban warga negara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar NKRI 1945 yang berbunyi, segala warga negara
bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib untuk menjunjung hukum dalam pemerintahan itu tidak ada terkecuali. Maksudnya di sini semua masyarakat, aparat, pejabat itu sama rata kedudukannya di mata hukum. Mereka harus menjunjung tinggi hukum, tidak ada terkecuali. Jadi di sini mereka berkewajiban untuk menaati hukum dan pemerintahan yang sudah dicantumkan dalam aturan pasal 27 ayat 1. Kemudian B, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang NRI 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak wajib ikut serta dalam membela upaya pembelaan negara. Nah, maksudnya di sini warga negara Indonesia berkewajiban untuk membela negara, keikutsertaan, partisipasi tentang pembelaan negara. Ketika ada ancaman dari luar, warga negara bisa bersatu untuk membela negara itu. Jadi di sini maksud dari pasal 27 ayat 3 ini yaitu warga negara berkewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara, baik itu pembelaan secara eksternal maupun internal. Kemudian C, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini tercantum pada pasal 28J ayat 1 yang menyatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Maksudnya di sini apapun pendapat orang, apapun pemikiran orang, kita harus menghargai, menghormati, karena setiap orang itu sudah memiliki hak untuk melakukan pendapat, mengeluarkan pikiran, baik itu secara lisan maupun tulisan. Nah, kita sebagai pendengar, pelihat itu wajib menghormati apa yang dikemukakan orang itu, karena di sini sudah tercantum dalam pasal 28J yaitu menghormati hak asasi orang lain. Nah, kita juga jika intinya di sini kalau kita mau dihormati, ya kita hormati orang. Jangan cuma kita yang mau dihormati tapi kita tidak menghormati hak orang lain, karena itu udah hak mereka. Kita tinggal menghormati, menghargai apa yang mereka lakukan. Seperti halnya yang saya bilang tadi, pasal 28J itu udah setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia. Jadi apabila kita melanggar pasal ini, kita tidak menghargai hak orang lain, itu mungkin akan mendapatkan sanksi yang setimpal. Selanjutnya itu D, pasal 28J ayat 2. Di sini dia menyatakan dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Nah, maksudnya di sini untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat demokrasi. Artinya di sini kita sebagai warga negara itu berkewajiban tunduk atau patuh kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Maksudnya apa ya? Kita patuhlah dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sudah memikirkan pembatasan tersebut. Nah, apabila tidak ada pembatasan, mungkin ya semena-mena, mungkin negara ini akan kacau jika tidak ada pembatasan, tidak ada pembatasan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena pada dasarnya pembatasan peraturan pemerintah itu
berguna untuk berjalannya sesuai hukum, bukan semena-mena. Karena apabila tidak ada pembatasan, itu mungkin terjadi dibilang pemerintah bisa semena-mena kepada masyarakat, kepada aturan-aturan yang ada. Itulah gunanya pembatasan. Kemudian yang ketiga itu hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang 1945 pasal 26, 27, 28, dan 30, yaitu yang pertama, pasal 26 ayat 1 yang menjadikan warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat kedua, syarat-syarat mengenai warga negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang 1945. Nah, pasal 25 ini yang saya tangkap itu menceritakan tentang membahas tentang aturan-aturan dan persyaratan untuk menjadi sebagai seorang warga negara Indonesia. Nah, persyaratannya itu yang kita ketahui yaitu memiliki identitas atau bisa dibilang KTP, kartu tanda penduduk. Nah, KTP ini sebagai salah satu bukti tanda bahwa kita adalah asli orang Indonesia atau bangsa lain atau orang yang dari negara lain yang disahkan di dalam negara Indonesia yang sudah memenuhi aturan yang telah ditetapkan negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan. Kemudian pada ayat kedua, tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Arti ayat pertama ini, arti pasal 27 ayat pertama itu menjelaskan bahwa semua warga negara di Indonesia itu sama kedudukannya di mata hukum, nggak ada perbedaan. Tapi yang kita lihat sekarang itu terkadang tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada pasal 27 ayat 1. Nah, kemudian yang kedua itu ayat kedua yang tadi berbunyi tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan. Artinya setiap warga negara Indonesia itu berhak memiliki kehidupan, memiliki pekerjaan yang layak. Tapi yang kita lihat sekarang juga itu nggak sesuai dengan apa yang tercantum, karena masih banyak warga negara Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan, kemudian pekerjaan yang tidak layak atau gaji tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan. Terkadang upahnya terlalu kecil sedangkan pekerjaannya itu susah atau bisa dibilang susah. Kemudian kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Maksudnya di sini mungkin kesejahteraan rakyat ya, kesejahteraan rakyat. Tapi yang kita lihat dominan juga masih ada pro dan kontra di dalamnya. Penghidupan yang layak untuk masyarakat pun masih kurang. Masih ada terjadinya kesenjangan sosial akibat aparat pemerintah yang tidak bertanggung jawab dalam kewajibannya, dan itu yang membuat terjadinya kesenjangan sosial.
Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun sebagainya ditetapkan dalam undang-undang. Yang artinya di sini warga negara berhak melakukan perkumpulan, mengeluarkan pikiran dan pendapat, baik itu secara lisan maupun tulisan atau sebagainya. Itu udah hak mereka dalam mengeluarkan pendapat. Nggak ada ganggu gugat, nggak ada hak-hak yang melarang bahwa orang nggak boleh mengeluarkan pikiran. Malah kita sebagai negara demokrasi dianjurkan untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat kita. Nah, kita sebagai pendengar maupun penglihat itu menghormati, menghargai apa yang orang sampaikan, apa pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat kedua menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Kalau ayat pasal 21 itu saya sudah jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa kita sebagai warga negara itu wajib melakukan yang namanya keikutsertaan atau partisipasi dalam pembelaan negara, baik itu secara pembelaan eksternal maupun internal, demi kesejahteraan negara. Karena kalau cuma aparat pejabat yang bekerja itu nggak bisa, karena kita lihat juga hak dan kewajibannya itu ada yang pro dan ada yang kontrak. Jadi kita sebagai warga negara itu harus turun semua aktif, bukan hilangkan rasa bodoh amat untuk negara ini. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Nggak mungkin dari bangsa lain itu datang untuk membela negara kita. Tidak mungkin. Itu untuk pembelaannya sendiri itu dari diri kita sendiri, kita sebagai warga negara Indonesia sendiri. Kemudian yang kedua itu ayat keduanya itu menyatakan peraturan lebih lanjut diatur oleh undang-undang. Maksudnya di sini segala sesuatu aturan, segala sesuatu apapun itu tindak lanjutnya itu dari undang-undang. Jadi yang mungkin yang tertinggi di sini yang memikat aturan semua ini adalah undang-undang. Nah, selanjutnya di sini juga saya sudah mencantumkan bahwa contoh hak warga negara Indonesia. Yang pertama, berhak memeluk agama yang diyakininya serta menjalankan kewajiban agamanya. Kemudian berhak mendapat serta menggunakan fasilitas kesehatan, misalnya BPJS Kesehatan. Kemudian berhak mengeluarkan pendapat asal tidak melanggar hukum, misalnya melalui petisi. Berhak menggunakan fasilitas umum yang telah disediakan pemerintah, misalnya transportasi umum dan jalan tol. Berhak mendapatkan perlindungan hukum termasuk memiliki hak pembelaan diri di pengadilan. Ini adalah contoh beberapa hak yang ada dalam diri kita. Ini adalah hak kita ya. Gak ada hak campur tangan orang lain. Pokoknya hak itu adalah pribadi milik kita sendiri, tergantung bagaimana penggunanya. Nah, selanjutnya itu contoh kewajiban warga negara Indonesia. Itu contoh kewajiban warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menjunjung hukum serta pemerintahan, wajib ikut dan turut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia atau hak sesama manusia. Keempat, wajib ikut dan turut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945.
Permisi sus, anak saya demam tinggi dari kemarin. Saya pasien pengguna BPJS sus. Tidak bisa Bu, rumah sakit tidak melayani pasien BPJS. Sebaiknya Ibu pergi ke rumah sakit lain saja. Tapi sus, anak saya harus segera ditangani. Ibu tidak dengar, kalau mau ditangani harus jadi pasien mandiri. Permisi sus, anak saya sakit demam tinggi. Saya pasien mandiri. Oh iya Bu, kami akan segera melakukan tindakan pada anak Ibu. Mohon melakukan prosedur pendaftaran terlebih dahulu ya Bu. Baik sus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Namun, dalam prakteknya saat ini masih banyak ditemukan diskriminasi bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang sama dengan masyarakat mampu. Pagi dek, boleh tunjukkan surat-surat berkendaranya? Maaf Pak, saya tidak punya SIM dan saya tidak membawa STNK. Seharusnya adik belum boleh membawa motor, adik juga tidak menggunakan helm. Saya lihat tadi adik juga menerobos lampu yang sedang merah. Maaf Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Bagus kalau sudah mengerti, karena itu bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain.